Hai, perkenalkan nama saya Nikita Meni Astuti, bisa dipanggil Meni. Saya dari kelas 11 kuliner A nomor absen 19. Di sini, saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Manusia di Ujung Harapan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak kecil yang bernama Raka. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam dan penyendiri, lebih sering menghabiskan waktunya di tepi sungai daripada berbaur dengan penduduk desa. Sejak kecil, Raka kehilangan orang tuanya dalam kebakaran yang melanda rumah mereka. Ia tumbuh di bawah asuhan pamannya, Pak Wirya, seorang penebang kayu keras dan tidak banyak bicara. Setiap pagi, Raka membantu pamannya di hutan, menebang kayu dan menjualnya ke kota terdekat. Meski kehidupannya sederhana, ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah. Dalam mimpinya, ia selalu melihat seorang gadis dengan gaun putih berdiri di tengah kabut, memanggil namanya dengan suara lirih. Wajahnya samar, tetapi tatapannya seolah menyimpan sesuatu yang ingin ia sampaikan. Suatu malam, mimpi itu semakin jelas. Gadis itu berkata, "Kau harus menemukan kebenaran, Raka. Manusia tidak selalu sama seperti yang kau pikirkan." Raka terbangun dengan jantung berdebar. Kata-kata itu menggema di pikirannya, seolah membawa pesan yang kau harus pahami. Keesokan harinya, saat sedang bekerja di hutan, Raka menemukan sesuatu yang aneh, sebuah kalung emas tergeletak di antara akar pohon. Ia mengambilnya, memandangi lensian berbentuk matahari yang terasa familiar. Pak Wirya tiba-tiba muncul dan melihat benda itu. Wajahnya berubah pucat. "Dari mana kau mendapatkan benda ini?" tanya dengan nada tajam. "Di bawah pohon itu," paman jawab Raka. Pak Wirya meraih kalung itu dengan tangan gemetar. "Ini milik kakakku, ibumu." Darah Raka berdesir. "Bagaimana bisa ada di sini?" Pamannya tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan penuh kecemasan. Semalam, Raka duduk di tepi sungai menatap pantulan bulan di permukaan air. Kalung itu tergenggam erat di tangannya. Ia selalu ada sesuatu yang disembunyikan darinya, dan ia harus menemukannya. Raka mulai menyelidiki masa lalunya. Ia bertanya kepada orang-orang tua di desa, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga mereka. Seorang wanita tua bernama Nenek Sumi akhirnya mau berbicara. "Kebakaran yang membunuh orang tuamu bukan kecelakaan." Jantung Raka berdegup kencang. Apa maksud nenek? Nenek Sumi menghela nafas. "Mereka dibunuh." Dunia Raka seakan runtuh. Menurut Nenek Sumi, ayah Raka dulunya adalah seorang peneliti yang menemukan sesuatu di hutan, sebuah rahasia yang seharusnya tidak diketahui manusia. Rahasia itu melibatkan sekelompok orang kaya yang ingin menguasai lahan hutan untuk kepentingan mereka sendiri. Kata ayah Raka, menolak menjual tanahnya. Rumah mereka dibakar, meninggal Raka sebagai satu-satunya selamat. Dan orang yang membantunya melarikan diri saat itu adalah pamannya sendiri, Pak Wirya. Raka merasa campur aduk. Ia harus mencari tahu apakah pamannya memang bagian dari kejahatan itu atau hanya berusaha melindunginya. Malam itu, Raka menghadapi Pak Wirya. "Apa benar kau menyembunyikan kebaikan dariku?" tanyaan tajam. Pak Wirya terdiam lama, sebelumnya akhirnya mengangguk.
Aku melakukan untuk melindungi kamu, Raka. Jika mereka tahu kau masih hidup, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Raka memanas, aku berhak tahu. Pamannya menatapnya dengan penuh kesedihan. Ya, kau berhak tahu, dan kau juga berhak memilih apakah kau akan melupakan masa lalu atau melawan mereka. Raka tahu jawabannya. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi manusia yang pasrah, ia harus mencari keadilan. Dengan bantuan Pak Wirya, Raka mengumpulkan bukti yang tersisa. Ia pergi ke kota yang menemui seseorang jurnalis yang pernah menulis tentang kasus tanah di desa mereka. Setelah sehari-hari menyelidiki, akhirnya mereka menemukan sesuatu dokumen yang membuktikan bahwa kebakaran itu memang disengaja oleh kelompok orang kaya yang ingin menguasai hutan. Berita itu menyebar dengan cepat, orang-orang memulai membicarakan kembali kasus yang terlupakan. Dan akhirnya, pihak berwenang turun dengan tangan orang yang bertanggung jawab atas kematian orang tua. Raka akhirnya ditangkap dan hutan mereka diselamatkan dari ekspoliasi. Raka yang selama ini hidup dalam bayangan masa lalu, akhirnya menemukan cahaya di ujung jalan. Senja menyelimuti desa, cahaya kemasan Raka berdiri di tepi sungai, menatap kalung ibunya yang kini tergantung di lehernya. Hati terasa lebih ringan. Ia bukan lagi manusia yang dipenuhi ketakutan dan keraguan. Kini ia adalah seorang yang telah menemukan kebenaran dan berani menghadapi dunia. Angin berbisik lembut di telinga, seolah membawa suara gadis dalam mimpinya yang kini tak lagi samar. Kau telah menemukan kebenaran, Raka, dan kau kini bebas. Raka tersenyum. Ia tahu ini bukan akhir, adalah awal dari kehidupan yang baru. Sekian video dari saya, terima kasih.